Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, senang bisa bertemu kembali dengan saudara Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya pertemuan kita pada saat ini adalah pertemuan yang sudah diatur oleh Tuhan. Amin. Sebab kita tahu hidup kita sepenuhnya dikuasai dan kita diatur oleh Tuhan kita. Amin. Siapa yang percaya boleh lambaikan tangan sama-sama. Kita berikan sorak-sorai untuk kuasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Pada saat ini kita boleh sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kuasa-Mu yang sudah memimpin setiap kami. Pribadi lepas pribadi Tuhan, keluarga lepas keluarga. Kami yakin dan percaya pada saat ini Tuhan lewat ibadah kami ini, Kau akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat bagi setiap kami Tuhan. Kami undang Engkau ya Roh Kudus untuk bekerja secara luar biasa di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Setiap saudara Bapak Ibu yang percaya sama-sama kita katakan amin. Saya yakin dan percaya setiap kita siap untuk bersyukur di hadapan Tuhan kita. Amin. Berikan sorak-sorai dulu buat Tuhan kita. Nyanyikan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Makasih ya Yesusku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. ini yang kami tahu. Dan keselamatanku. Oh, Hanya padamu hatiku percaya. sebab Kaulah menara semuanya siap. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih ya Yesusku. Sama-sama kita bersyukur di hadapan Tuhan kita. Amin. Sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau beranjak, namun kasih setiamu. siap bernyanyi lebih lagi bagi Tuhan kita. Amin. Sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dan kasih setiamu, kasihmu Kasih setiamu
tak pergi dariku. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Siapa yang percaya Tuhan kita gak pernah nanggung, amin. Dia bukan hanya sekedar baik bagi setiap kita, tapi dia juga memberikan kita kuasa. Ada amin. Yeah. Yeah. Bertepuk sama-sama bagi nama Tuhan kita. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja Mulia. bila Allah Bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Lawan lagi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Biar musik memuji Tuhan. Hey. Woo. Kau Tuhan kemenangan kami, Kau Tuhan perisai kami. Hey, hey, hey. Semuanya siap, siap nyatakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita.
Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang mengalir bagi setiap kami Tuhan. Untuk hadirat-Mu yang begitu kuat kami rasakan. Dimanapun kami berada pada saat ini ya Tuhan. Kami mau nyatakan kami buka hati kami. Kami buka pendengaran kami. Beracara bagi setiap kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, Engkaulah damaiku. Oh, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Oh, buka hati untuk jamahan, kami berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Lagi buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Suruh hidupku di altar-Mu menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih, ambil alih seluruh hidup kami ya Tuhan. Di altar-Mu
menyembah. Lagi katakan, ku buka hati Untuk jamahan berserah, kami berserah. Kau ambil, oh, ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu Tuhan, altar-Mu menyembah, oh di altar-Mu menyembah-Mu. Terima kasih ya Yesusku, di altar-Mu kami menyembah-Mu. Terima kasih ya Yesus. Dengan hormat saya serahkan pada Allah. Shalom sahabat LTVC dimanapun Anda berada, senang kembali bisa melayani sahabat LTVC. Kami bersuka cita dan percaya oleh Tuhan bisa melayani sahabat-sahabat LTVC, suatu kenangan, suatu penghargaan dari Tuhan kepada seluruh tim LTVC yang Tuhan pakai bisa melayani Tuhan melalui program acara kami setiap hari Minggu. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, tema hari ini kita akan membahas membangun integritas. Sahabat LTVC, sebenarnya apa sih integritas itu? Sangat sederhana sebenarnya arti daripada integritas. Artinya konsistensi bertindak dalam arti yang positif. Jadi konsistensi bertindak dalam arti yang positif. Dalam hal apa harus konsistensi? Dalam hal prinsip-prinsip, dalam hal harapan-harapan ke depan, itu yang perlu konsistensi dalam arti yang positif. Sehingga kita bisa simpulkan dengan sederhana, integritas itu berhubungan dengan nilai, membangun nilai-nilai diri sebenarnya. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia ini, di Ibrani 12 ayat 1 berkata, ada banyak saksi yang melihat kita, anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menanggalkan semua kesalahan, semua dosa kita, sehingga kita bisa menjadi terang dan garam, bisa dilihat oleh banyak orang. Sahabat LTVC, anak-anak Tuhan itu seperti showcase sebenarnya, seperti pajangan yang dipajang di depan umum dan bisa dilihat oleh banyak orang. Oleh sebab itu 1 Petrus 1 ayat 15 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sahabat LTVC, kata kudus dalam bahasa Yunani-nya adalah hagios, yang artinya hal yang paling suci ataupun orang-orang kudus. Tentunya kalau dalam pengertian secara rohani, dalam pengertian secara agama, itu adalah orang yang tidak melanggar hukum agama. Dan arti lain adalah hagios itu memiliki hubungan atau bersekutu dengan Allah. Luar biasa, bukan? Sahabat LTVC, pada saat kita ingin berhubungan dan bersekutu dengan Tuhan, itu tentunya ada banyak godaan dari luar, tetapi dari diri kita sendiri itu ada yang namanya keinginan. Dan
godaan dan keinginan itu apabila bertemu itu sangat juga berbahaya, membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa yang membuat kita gagal di dalam hidup ini. Dan godaan selalu ada, misalnya kita memilih jabatan atau memilih Tuhan, kita memilih status atau memilih Tuhan, kita memilih profesi atau memilih Tuhan, selalu ada godaan-godaan itu. Dalam hal ini kita harus bijak, bisa memutuskan jalan yang harus kita tempuh. Dan saya sahabat aktivis itu adalah tuntunan dari Roh Kudus semuanya. Walaupun kita tanpa keinginan, selalu ada godaan. Dan keinginan itu apabila terus dibuahi itu sangat berbahaya juga buat kita. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15 berkata begini, sahabat aktivis. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, melahirkan maut. Sahabat aktivis yang tadi saya katakan, godaan, keinginan juga apabila bersatu itu bisa menjadi maut dan sangat berbahaya sekali bagi orang-orang percaya. Oleh sebab itu keinginan kita haruslah yang positif, bukan keinginan yang negatif. Apabila keinginan menjadi keinginan yang negatif, dia akan membawa kita kepada hawa nafsu, sehingga apabila hawa nafsu yang dimunculkan akan sulit ada pengendalian diri, akan sulit ada pengontrolan diri. Sahabat aktivis yang dikasihi Tuhan, sebenarnya apa sih yang diperlukan di dalam membangun integritas? Integritas itu tidak bisa dibangun dalam satu hari, sahabat aktivis. Perlu waktu yang panjang, bukan hanya waktu, tapi perlu daya tahan bagi kita semua, perlu ketekunan dan sungguh-sungguh untuk bisa berintegritas yang tinggi. Dan untuk mau memiliki integritas yang tinggi itu tidak bisa dilakukan sendirian. Kita perlu satu komunitas yang memang memiliki tujuan yang sama-sama ingin memiliki integritas yang tinggi, sama-sama ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Sahabat aktivis, untuk membangun integritas kita perlu belajar. Kita perlu belajar. Ada waktu yang diberikan untuk belajar, ada pengorbanan yang diberikan untuk belajar. Tetapi yang paling penting adalah kerendahan hati untuk mau tetap belajar. Sahabat aktivis, integritas itu juga berhubungan dengan kerendahan hati tadi. Mengakui kesalahan itu juga sangat penting buat seorang yang mau membangun integritas. Sahabat aktivis yang dikasihi Tuhan, dari waktu ke waktu kita bisa melihat orang-orang yang berintegritas semakin sedikit, dan orang-orang yang berintegritas tinggi ini dan semakin sulit dijumpai. Tapi walaupun demikian kita masih punya harapan, kita bisa berharap dengan Tuhan yang bisa mencurahkan hikmat, pengertian, bisa mencurahkan marifat kepada setiap orang yang dikasihinya untuk dibawa menjadi orang-orang yang berintegritas tinggi. Sahabat aktivis, tentunya ada cara-cara yang kita perlukan untuk membuat kita atau membangun integritas. Kita perlu cara-cara, step-step yang baik. Dalam hal ini kita bisa melihat yang pertama adalah kita mengatasi keinginan kita. Keinginan ini perlu dikontrol. Apabila keinginannya tidak dikontrol, maka kita akan kebablasan. Sederhana sahabat aktivis. Contoh, di luar sana juga ada banyak software-software yang murah. Tetapi itu apakah itu original atau tidak, memang itu mahal dan tidak semua orang bisa mampu membelinya. Tetapi disinilah kita diuji, disinilah kita diuji untuk memegang integritas itu.
Saya punya teman yang membeli komputer ya, yang menginstall dengan software yang bukan original. Tapi apa yang terjadi? Komputer itu dibeli sejenak saja dalam hanya beberapa bulan, kemudian crash. Begitu dibawa ke tokonya, apa yang terjadi? Pihak toko mengatakan komputer itu tidak bisa diperbaiki. Nah, itu dia sahabat TVC. Apabila sahabat TVC merenungkan ini, maka mau menghemat malah satu komputer itu hilang. Saya punya pengalaman sahabat TVC, beli komputer dengan menginstall semua software original, tetapi saya pakai sampai 10 tahun tidak rusak sama sekali. Nah, inilah yang membedakan. Integritas yang tinggi itu ternyata menghasilkan profit yang besar. Sahabat TVC yang dikasihi Tuhan, cara kedua adalah menggunakan cara yang benar menghadapi godaan. Alkitab mencatat dua tokoh Alkitab digoda, tapi dua orang ini memberikan respon yang berbeda. Satu yang namanya Yusuf. Alkitab mencatat pria ini manis sikapnya dan elok parah, sehingga wanita yang melihat Yusuf itu otomatis suka, otomatis nafsunya juga bisa naik, atau dalam arti yang lebih dalam bisa menimbulkan birah lawan jenis. Tetapi sosok pria ini luar biasa. Begitu dia yang goda, begitu dia yang coba, itu dia memiliki pikiran dan hati yang selalu tertuju kepada Tuhan. Dan dia berkata begini, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah, terhadap Tuhan. Padahal di sana tidak ada yang lihat. Kita mencatat mereka hanya berdua. Tapi pria ini memiliki integritas yang tinggi sehingga dia menjauhi godaan tersebut. Dia lari. Dia bukan berdoa, tapi kita mencatat apabila ada godaan seperti itu, sebaiknya lari. Dan Daud juga memiliki kesempatan yang sama. Dia memandang Batseba lagi mandi, tapi responnya berbeda. Dia memiliki rencana yang lain sehingga mengundang Batseba ke istananya dan akhirnya bersetubuh dengan Batseba. Dan akhirnya sahabat TVC pernah membaca di kitab juga, suami daripada Batseba dengan rencana di balik itu yang dilakukan oleh Raja Daud akhirnya terbunuh di medan perang. Ironis bukan? Seorang raja yang berhikmat, yang bisa bermazmur, itu bisa juga masuk di dalam satu godaan yang berat sehingga terjebak di dalam satu perbuatan yang mengakibatkan dosa yang besar. Sahabat TVC, yang ketiga cara membangun integritas adalah jujur dan terbuka. Gampang pun tidak, saya rasa itu tidak gampang. Jujur dan terbuka bukan hal yang mudah dilakukan di dalam kehidupan ini. Jujur itu adalah modal. Ada banyak kasus di dalam marketplace yang mendapatkan orang-orang yang jujur itu selalu mendapat promosi dalam pekerjaannya. Saya punya sahabat di perusahaan, dia bilang gampang cari orang pintar, tapi untuk mencari orang yang jujur itu langkah dan sulit dan terbatas. Oleh sebab itu sahabat TVC, jadilah jujur kemudian terbuka. Tidak ada yang disimpan di dalam hati, tidak ada rencana yang lain setelah bertemu dengan sahabat-sahabat kita berbicara dan sebagainya. Kita bisa membaca banyak kasus, mendengar banyak kasus juga. Ada orang-orang yang suka menikam dari belakang. Nah, itu artinya apa? Ya, tidak jujur dan tidak terbuka, melakukan hal-hal yang lain setelah tidak bertatap muka. Sahabat TVC yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah membahas, sudah ada 3 cara untuk membangun integritas. Pertama, kita mengatasi keinginan kita. Yang kedua, kita menggunakan cara yang benar menghadapi
godaan. Yang ketiga, kita jujur dan terbuka. Jujur dan terbuka ini bukan hanya kepada sahabat, teman, tapi kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, kepada rekan-rekan usaha kita, rekan-rekan bisnis, ya, rekan-rekan pelayanan. Ini penting sekali buat membangun integritas kita. Sahabat divisi, yang selanjutnya adalah sesuai antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu sinkron semuanya. Ya, dengan kata yang sederhana, tidak ada dusta antara kita. Bagaimana kita membangun pikiran, perkataan, dan perbuatan yang sesuai? Tentunya firman Tuhan harus selalu tertanam di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, sehingga kita bisa membangun integritas dengan perkataan, pikiran, dan perbuatan yang sama. Alkitab juga mencatat lebih baik rugi daripada kita membuat orang lain dirugikan. Ini adalah prinsip-prinsip hidup. Tadi saya katakan integritas berhubungan dengan prinsip-prinsip daripada kehidupan ini. Salah satunya adalah kita mengatakan dalam bisnis itu lebih baik menjaga nama daripada keuntungan. Oleh sebab itu pentingnya sesuai antara perkataan, pikiran, dan hati supaya sinkron, supaya tidak ada kemunafikan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang kelima adalah kita tidak gampang berubah. Sahabat FPVC, tekanan dunia ini begitu kuat. Situasi dunia ini bisa membuat orang kalah, bisa membuat orang jatuh. Oleh sebab itu kita perlu kekuatan dari Tuhan untuk membuat kita tidak mudah berubah. Sahabat FPVC, saya pernah punya keinginan dalam hati sebenarnya, tapi keinginan itu yang positif. Pada saat saya berkunjung ke tanah perjanjian, dalam hati saya pernah berkata, alangkah indahnya suatu hari saya bisa ada di Kana, tempat peneguhan pernikahan di usia pernikahan saya yang ke-25. Di 25 tahun saya menikah, saya kepengen ada di Kana. Itu hanya dalam hati. Dan Tuhan luar biasa, Dia mewujudkan itu semua kepada saya dan istri saya. Dan ini adalah penghargaan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Demikian juga kita menjadi anak-anaknya yang dikasihinya. Sahabat FPVC, membangun integritas itu bukan hal yang mudah, tapi kita harus jalankan. Kita harus jalankan untuk apa? Untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Pada saat kita memuliakan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Dan kita sebagai anak-anak akan mendapat mahkota yang sudah Tuhan sediakan di dalam hidup kita masing-masing. Sahabat FPVC, ada 5 poin yang kita bahas pada hari ini untuk membangun integritas. Pertama, kita mampu mengatasi keinginan-keinginan kita. Yang kedua, kita menggunakan cara yang benar menghadapi godaan-godaan. Ketiga, kita jujur dan terbuka. Yang keempat adalah sesuai hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan yang kelima, kita tidak mudah berubah dan kita kuat. Sahabat FPVC, kiranya sharing hari ini dapat membangun sahabat FPVC di mana berada, membangun integritas yang kuat sehingga kita mendapat mahkota dari Tuhan. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat FPVC, kita baru mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan dengan tema membangun integritas. Sahabat FPVC, integritas memang diperlukan di dalam kehidupan ini, kehidupan nyata. Biarlah sharing tadi bisa memberkati sahabat FPVC sehingga sahabat-sahabat FPVC memiliki integritas yang bagus dimanapun berada. Sahabat FPVC, kini saatnya kita mengadakan perjamuan kudus. Maka ada baiknya kita mengambil hening sejenak, mengambil waktu untuk bisa kita bersekutu dengan Tuhan.
Mari kita hening untuk melepaskan semua kepenatan kita, hati kita yang masih gundah gulana, masih memikirkan hal-hal yang meragukan Tuhan, meragukan bagaimana bisa hidup untuk bisa mendapatkan kebutuhan yang cukup buat keluarga, buat anak-anak. Biarlah kita hening sejenak dan Tuhan akan bekerja, menuntun kita, memberkati kita. Kita hening sejenak. Sahabat TVC yang berada di rumah, saya percaya sahabat TVC telah menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Mari kita angkat roti, kita ucapkan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Demikian juga Yohanes 6 ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Mari kita berdoa sahabat LTVC. Tuhan, kami bersyukur sharing firman hari ini membangun integritas. Kiranya Tuhan kami berdoa semua sahabat-sahabat LTVC membangun integritasnya sesuai dengan firman Tuhan. Mereka dikuatkan menjadi raja, imam, dan nabi. Tuhan, kami mau berdoa kau memberkati Indonesia, mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh jajaran menteri, juga Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Republik Indonesia, TNI, juga anggota legislatif, semua kepala daerah, kau memberkati Tuhan. Biarlah Indonesia berhasil naik dan lepas daripada pandemi ini Tuhan, sehingga ada kekuatan baru bagi negara ini untuk membangun Tuhan, sehingga keuangan semakin baik dan rakyat semakin sehat. Terima kasih Tuhan, kau memberkati semua sahabat-sahabat LTVC dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang di mancanegara yang menyaksikan program kami. Kami percaya Tuhan melawat semua anggota LTVC, menjawab semua doa-doa anggota LTVC semuanya Tuhan. Kami doa yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami doa biarlah sahabat LTVC menjadi orang-orang yang lahir baru, menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang memberikan banyak berkat di marketplace Tuhan. Orang-orang yang berdampak dimanapun berada. Sahabat LTVC semakin kuat dan menjadi terang dan garam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat LTVC, ini saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.